semuanya, video kali ini Indah mau ngebahas soal Telkom lagi. Mungkin teman-teman banyak yang nanya ke Indah lewat DM, ada beberapa. Cuman Indah belum sempat bikinnya dan belum sempat jawabin. Cuman ini Indah siapin buat kamu yang nanya mengenai gimana sih prospek kerjanya MBTI atau gimana sih prospek kerja ketika lulus dari Telkom University. Nah, disclaimer dulu, ini cuman mini risetnya Indah dan beberapa orang yang Indah tahu, dan kalau misalkan ada beberapa saran boleh atau kritik boleh juga, Indah sangat-sangat terbuka. Dan di sini Indah nggak akan ada yang menjatuhkan, menjelekkan atau apapun di pihak manapun, oke? Dan di sini cuma mau sharing aja gimana sih prospek kerjanya di Telkom University itu ketika kita udah lulus. Ini tuh pertanyaan klasik ketika kita mau kuliah. Pertanyaan itu juga Indah muncul terus ketika Indah mau masuk kuliah. Kalau ketika kelas 11, 12 tuh udah mulai muncul pertanyaan ini. Dan menariknya ketika kelas 11, 12 waktu itu Indah nggak kepikiran sama sekali tuh untuk masuk Telkom University. Indah masuk ke Telkom University karena nggak keterima SNMPTN. Terus waktu persiapan SBMPTN ternyata nemuin brosur UTG 2, ujian tulis gelombang 2 Telkom University, itu di bulan Mei. Jadi nggak tahu sama sekali jalur beasiswa dan semuanya soal Telkom. Tahu ketika udah mepet-mepet injury time mau kuliah di mana ya. Waktu itu kelas 11 juga daftar di NTU nggak lolos, di NUS nggak lolos, terus SNMPTN nggak lolos, itu bulan Mei tengah pengumumannya. Dan banyak hal yang emang harus dipersiapkan waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah sebelum tahu ketika kita mau masuk kuliah, sebelum kita masuk kuliah milih suatu jurusan atau universitas mana, kamu harus tahu dulu yang pertama, kamu mau jadi apa. Jangan mikirin jurusan dulu, tapi kamu mau jadi apa, goal 10 atau 20 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Misalkan kalau dulu Indah tuh pengen banget pebisnis, jadi punya bisnis, punya beberapa karyawan yang empower orang-orang sekitar Indah, dan gak mau memperdayakan yang apa ya, maksudnya kayak eksploitasi kayak gitu, gak mau. Dan pengen punya berkat di sekitar Indah, sharing seperti ini, dan banyak hal yang pengen di-achieve. Nah, karena pengen jadi di jurusan bisnis, akhirnya ambillah manajemen bisnis. Waktu itu ada 4 pilihan. Yang pertama di BINUS, Prasmul, SBM, sama Telkom. Telkom ini udah di akhir. Prasmul ternyata mahal banget. Kalau untuk beberapa orang mungkin mampu, silahkan. Tapi kalau misalnya waktu itu Indah nggak mampu untuk kapasitas orang tua Indah untuk membiayainya, dan waktu itu milih yang negeri aja di SBM. SBM cukup mahal, tapi waktu itu Indah optimis banget buat dapetin beasiswa ketika udah masuk. Tapi ya qadarullah ya, nggak dapet peluang itu dan nggak dapat rezekinya untuk kuliah di SBM. Dan di bulan Mei akhirnya keterimalah di Telkom MBTI, pilihan pertama MBTI waktu itu. Terus ya udah masuk aja. Dan ketika udah masuk, gimana rasanya? Ternyata beda banget sama dunia SMA, jauh banget. Pokoknya SMA itu enak lah ya, walaupun waktu itu kuliah SMA itu kayak yang berat banget, soalnya soal SNMPTN, ujian masuk kuliah. Tapi waktu di kuliah sebenarnya kalau kita udah terbiasa kayak gitu, di kuliah tuh gampang adjustingnya. Bedanya adalah cara penyampaian dosen beda banget sama yang guru sampaikan. Kalau misalkan dosen itu lebih ya udah, lo mahasiswa ya lo bisa belajar sendiri gitu, lebih kayak case study-nya kayak gimana, dan ngasih solusinya juga nggak akan dituntun seperti guru ketika kita di SMA. Nah, prospek kerjanya itu yang pertama ketika kita masuk MBTI dulu. Ketika kita masuk MBTI, lulusan MBTI rata-rata itu banyak yang pekerja. Prosentasenya Indah nggak tahu pasti, tapi kebanyakan itu pekerja. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk pengusaha sukses yang Indah tahu sejauh ini. Dari lulusan 2015 sampai 2020 ada beberapa yang mungkin terkenal. Yang pertama Aruna, ini senior MBTI. Terus dari 2000-an lah ya berarti,
atau mungkin 90-an, correct me if I'm wrong ya. Kumparan, yang punya Kumparan ini alumni Telkom juga, cuman bukan MBTI. Setahu ini itu teknik industri. Yang MBTI itu yang punya Aruna atau Pasar Laut. Yang ini startup dari tahun 2015 kalau nggak salah, menang lomba, terus pendanaan, dan akhirnya punya kantor juga di Jakarta. Beberapa juga ada yang punya bisnis yang nggak kelihatan, dan maksudnya di daerah atau yang di brandnya nggak begitu terkenal. Oh ya, yang punya Inagri juga alumni Telkom, cuman bukan MBTI setahu Indah. Terus Dito Perkusi itu juga alumni MBTI. Siapa lagi ya, banyak banget. Dan survei dari tracer study-nya Telkom atau yang nge-trace alumni kita, setelah kita lulus rata-rata masa tunggu nganggurnya itu 3 bulan. Tapi kenyataannya itu balik lagi ke kita sendiri. Balik lagi apakah kita a picky person atau enggak. Ketika picky person kayak yang misalkan aku keterima di perusahaan A, tapi perusahaan A ini gajinya cuma 3 juta katakanlah ya, terus aku nggak mau kerja di sini. Nah itu banyak banget yang nganggur lama gara-gara picky. Jadi kayak yang menurut aku prospek kerja ke depannya itu balik lagi ke kamu. Mau dimanapun kamu kuliah, itu harusnya be the best version of yourself. Jadinya bisa menempatkan diri dimanapun, jadi bisa adjusting di dunia kerja manapun. Tapi yang perlu dicatat adalah alumni Telkom itu termasuk yang dipandang keren dan bagus. Nggak keren ya, tapi maksudnya bagus, lulusan swasta yang bagus. Katakan kalau misalkan lulusan administrasi, ketika kita mau daftar kerja gitu ya, lulusan manapun itu cuma dilihat IPK dan lulusan mana. Misalkan kita lihat Universitas A dibandingkan Universitas Telkom. Universitas A ini swasta juga tapi nggak begitu terkenal, akreditasi B, dan Telkom dengan akreditasi A, apalagi MBTI yang A juga, pasti dipertimbangkan di Telkomnya. Terus yang penting IPK-nya di atas 3,3. Kenapa? Kalau swasta parameternya harusnya di atas 3,3. Jadi lolos administrasi. Tapi tenang aja, zaman sekarang nggak ngelihat IPK tok, tapi ngelihat skills kalian, skills komunikasi, skills kepemimpinan, dan skills kerjasama. Itu yang paling penting, karena kita nggak akan bisa hidup sendirian di dunia ini. Jadi kalian harus adjusting, improve your skill. Mau dimanapun kalian kuliah, ya kalian harus jadi the best version of yourself. Kalau misalkan kamu di MBTI boleh loh ya, tanya-tanya aja lo DM. Kalau prospek kerjanya, aku yakin ketika kamu memberikan yang terbaik, ketika kamu memberikan yang tulus, sepenuh hati, kamu akan ditempatkan yang baik juga. Karena Telkom, MBTI terutama, kurikulumnya sangat adjusting sama dunia yang sekarang. Ada big data yang artinya analisis data kita bakalan kuat. Jadi kita mau menempatkan diri di perusahaan-perusahaan IT pun cepat, dan kita bakalan cepet banget buat mengikuti arus kerjanya di perusahaan tersebut. Jadi jangan khawatir soal prospek kerja. Kalau menurut aku MBTI is the best place for you kalau kamu mau kuliah di manajemen bisnis tapi based on IT. Karena zaman sekarang mana sih yang ada IT-nya, ya nggak? So keep watching on YouTube channelnya Dwinda Ang. Jangan lupa subscribe. Kalau mau tanya boleh juga di kolom komen, atau DM juga boleh @Dwinda Ang. So see you next on my next video. Dadah.